Selamat datang di channel Misteri Dunia, tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Peringatan, nama orang yang ada di video telah disamarkan. Cerita di dalam video ini ada yang ditambahkan untuk menambah suasana seram. Buat kalian yang belum melaksanakan ibadah, sebaiknya ibadah terlebih dahulu. Setelah itu lanjut menonton video ini. Sebelum lanjut ke videonya, support terus channel Misteri Dunia dengan tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menikmati. Ada kisah-kisah yang tak pernah bisa dilupakan. Di antara legenda yang paling menakutkan, ada satu nama yang sangat terkenal di Thailand, yaitu Mae Nak. Sebuah arwah yang tak bisa meninggalkan dunia ini, terperangkap antara hidup dan mati. Tangisan yang tak kunjung berhenti. Cinta yang tak pernah mati. Tapi, apakah kalian siap untuk mendengar kisah yang lebih gelap dari yang pernah kalian bayangkan? Sebuah kisah tentang pengorbanan, penderitaan, dan kesetiaan yang mengerikan. Jika kalian berani, marilah kita mulai kisah tentang Mae Nak dan dunia arwah yang tak pernah kalian ketahui sebelumnya. Inilah awal dari segalanya. Kutukan Sungai Prahanon. Di sebuah desa yang terletak di tepian Sungai Prahanon di Thailand, terdapat sebuah kisah lama yang sudah terpendam dalam waktu, sebuah kisah tentang cinta yang begitu kuat hingga melampaui batas kematian, sebuah kisah yang tak akan pernah terlupakan oleh siapapun yang mengenalnya. Inilah cerita tentang Mae Nak. Desa Prahanon pada masa itu masih sangat tenang, jauh dari keramaian kota besar, dengan rumah-rumah kayu yang sederhana dan ladang-ladang yang terbentang luas. Kehidupan berjalan lambat, seperti aliran sungai yang tenang itu. Namun, di balik ketenangan itu, ada sebuah cerita yang menghantui setiap sudut desa ini. Di desa yang damai ini, hiduplah seorang wanita muda bernama Nak. Wanita cantik yang penuh cinta dan harapan. Dia hidup bersama suaminya, Mak, yang seorang prajurit yang berani. Mereka saling mencintai dengan sepenuh hati. Namun, hidup mereka tidak selamanya berjalan mulus. Mak harus pergi berperang, meninggalkan Nak yang sedang hamil tua, menanti kedatangannya dengan penuh harapan. Mak pergi dengan janji untuk kembali. Namun, saat ia berangkat, badai besar datang menghantam hati Nak. Kabar tentang pertempuran yang semakin intens membuat Nak semakin cemas. Setiap hari, ia menanti di rumah mereka yang sederhana, berharap dapat merasakan kembali pelukan suaminya. Hari-hari berlalu. Nak semakin terisolasi, kehamilannya semakin dekat, dan rasa khawatirnya semakin besar. Desa yang dulunya ramai kini mulai sunyi, karena banyak penduduk yang pergi mencari kehidupan di kota. Hanya Nak dan arwah masa lalu yang tinggal di sana. Pada suatu malam, di bawah cahaya bulan yang lembut, Nak merasakan sakit yang luar biasa. Kelahiran itu datang begitu cepat, begitu mendalam, dan begitu mematikan. Dalam kesendirian yang mencekam, Nak melahirkan bayinya. Namun takdir berkata lain, keduanya pergi, meninggalkan dunia yang penuh dengan cinta dan harapan yang belum sempat terlaksana. Namun, meskipun tubuh Nak dan bayinya telah pergi, jiwa mereka tak pernah meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Nak, namun desas-desus mulai terdengar. Katanya, Nak tidak benar-benar meninggal. Beberapa orang mengaku melihatnya berjalan di desa, tampak sehat, dengan senyum di wajahnya. Tapi senyuman itu, senyuman yang tidak bisa menghilangkan rasa takut. Mak kembali dari perang. Setibanya di rumah, ia terkejut menemukan Nak hidup. Sebuah kebahagiaan yang sangat besar memenuhi hatinya. Namun ada yang janggal. Sesuatu terasa tidak tepat. Nak tampak begitu sempurna, seperti sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berbeda wajahnya. Meskipun cantik seperti dulu, ada kesan hampa di dalamnya. Dan yang lebih mengherankan, dia tak pernah keluar di siang hari. Mak tidak menyadari perubahan yang terjadi pada istrinya. Terlalu terbuai oleh cinta yang tak tergoyahkan,
Ia tidak mendengar bisikan halus yang datang dari sekitar, namun ada satu yang mulai menyadari. Penduduk desa, mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bisikan-bisikan terdengar di malam hari, suara tangisan yang datang dari rumah Mak dan Nak. Beberapa malam kemudian, seorang tetua desa mendekati sungai. Ia duduk diam, matanya menatap air yang mengalir dengan tenang. Tak lama, ia mulai berbisik pelan, seolah berbicara dengan roh-roh yang bersemayam di dalamnya. Nak telah kembali, namun ia tidak sendiri. Sesuatu telah mengikutinya. Ternyata, arwah Nak tidak kembali dengan tangan kosong. Sesuatu yang lebih gelap, lebih berat, menyertainya. Hanya saja, Mak belum siap menerima kenyataan itu. Ia terlalu mencintai Nak, dan cinta itu menghantuinya. Namun, desas-desus semakin berkembang. Ketika penduduk desa mulai melihat Nak, mereka merasakan adanya sesuatu yang janggal. Nak bisa memanjangkan tangannya dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Dia hanya muncul pada malam hari, dan senyumnya tidak pernah hilang. Suatu malam, seorang warga mendekati rumah mereka dan melihat dengan jelas. Nak memandangnya dari balik jendela, matanya kosong. Mak masih enggan percaya. Ia yakin ini semua hanya perasaan aneh yang timbul karena kesedihan dan kerinduannya. Namun, semakin lama ia tinggal bersama Nak, semakin ia merasakan ada yang tidak beres. Terkadang, ia mendengar suara bayi menangis dari dalam sumur. Terkadang, aroma tidak sedap tercium di udara. Meskipun tidak ada alasan yang jelas, Mak tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu satu hal. Ia sangat mencintai istrinya, Nak, dan ia bertekad untuk mempertahankan apa yang ia punya, walau apapun itu. Namun, di dalam kegelapan malam, suara-suara dari desa mulai terdengar jelas, suara bisikan, suara yang mengingatkan bahwa cinta yang terlalu dalam kadang bisa membawa seseorang ke dalam kegelapan yang tidak bisa dimengerti. Dan di tepian sungai Frahanong, legenda ini terus hidup. Mereka yang berani mendekat, mereka yang merasakan getaran yang mengerikan itu, akan tahu bahwa terkadang cinta tidak selalu membebaskan kita, terkadang cinta bisa menjadi kutukan yang menjerat selamanya. Kini, di setiap malam yang sunyi, ada yang mengatakan mereka masih mendengar suara tangisan dari sungai Frahanong, dan di antara bisikan angin, ada yang percaya bahwa Nak masih mencari jalan pulang. Hantu yang mengasihi, dunia yang menolak. Frahanong, desa kecil yang tak pernah benar-benar tidur. Bukan karena pesta, bukan karena keramaian, tapi karena ada cinta yang menolak pergi. Di tengah rumah-rumah kayu dan jalanan tanah yang becek saat hujan, ada satu rumah yang tak pernah benar-benar terang. Rumah itu, rumah tempat cinta tinggal, tapi juga tempat rahasia gelap bersembunyi. Mak, sang suami yang baru pulang dari medan perang, kembali dengan hati yang ingin damai. Dan dia menemukannya. Atau lebih tepatnya, percaya bahwa dia menemukannya. Nak, istrinya yang selama ini ia rindukan. Ia berdiri di depan pintu, senyumnya seperti dulu. Wajahnya tak berubah. Pelukannya hangat. Dan suara kecil dari gendongan kainnya terdengar seperti tangisan bayi. Mak tak pernah bertanya. Ia hanya menerima. Karena siapa yang ingin mempertanyakan keajaiban setelah kehilangan segalanya? Tapi desa tidak lupa. Desa tahu siapa yang sudah pergi. Dan siapa yang seharusnya tidak kembali. Satu persatu, tetangga mulai berbisik. Pak Tue yang sering lewat depan rumah Mak mendadak enggan keluar rumah. Anak-anak yang biasa bermain layang-layang kini menatap rumah itu dari kejauhan, bersembunyi di balik semak. Ada sesuatu yang tak wajar. Tapi siapa yang berani bicara? Cinta itu seperti kabut, indah dilihat dari jauh, tapi membingungkan ketika kau masuk ke dalamnya. Suatu malam, seorang wanita tua dari desa melihat sesuatu. Ia mengaku melihat Nak berjalan ke sungai. Tangannya membawa ember.
Tapi gerak tubuhnya terlalu pelan, terlalu sunyi. Dan ketika wanita tua itu memanggil, Nak menoleh. Matanya kosong. Dan tangannya turun memungut ember yang terjatuh tanpa pernah membungkuk. Tidak, tangan itu tidak biasa. Wanita tua itu bersumpah tangan Nak memanjang seperti benang basah, menyentuh tanah tanpa tubuhnya bergerak. Tapi siapa yang bisa menudur? Siapa pula yang berani mengganggu pasangan yang tampak begitu bahagia? Mak tersenyum setiap pagi. Ia menimba air dari sumur, memetik daun untuk masak, dan duduk di beranda bersama Nak dan bayinya. Tapi malam adalah cerita lain. Mak mulai mendengar suara-suara. Suara tangisan bayi dari kolong rumah, walau anaknya sedang tertidur di pelukan Nak. Kadang ia mencium aroma aneh. Bukan bau makanan basi, tapi seperti bunga yang layu dicampur air sungai yang diam terlalu lama. Dan mimpi. Setiap malam Mak bermimpi. Ia melihat dirinya sendiri, berdiri di tengah sungai. Tapi airnya tidak bening. Ia melihat Nak, memanggilnya. Tapi dari bawah air. Suatu pagi, seorang pemuda desa keponakan kepala dusun ditemukan tidak sadarkan diri di kebun belakang. Ia tidak terluka, tapi tubuhnya dingin. Matanya terbuka, tapi tidak melihat. Ia hanya bergumam satu kalimat. Dia tersenyum, dia terus tersenyum. Desa mulai panik. Tapi tidak ada yang bicara langsung pada Mak. Karena, siapa yang bisa memisahkan cinta? Dan kenyataan saat cinta sudah menjadi mimpi buruk yang terasa indah. Biksu tua dari kuil mulai merasa gelisah. Ia berkata, rumah Mak tidak lagi mengeluarkan cahaya doa. Saat ia lewat, ia merasakan hawa dingin menyentuh tulangnya. Ia mengirim seorang pemuda untuk memberi bunga doa kepada Mak. Pemuda itu kembali ke kuil, malamnya menangis. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang ia lihat. Hanya satu hal yang ia katakan. Matanya tidak berkedip. Bahkan saat aku bicara padanya 10 menit penuh, lalu. Ia tidak pernah bicara lagi. Mak mulai curiga. Suatu malam, ia bangun dan tidak menemukan Nak di sisinya. Ia keluar rumah dan melihat cahaya samar dari arah sumur. Ia berjalan pelan, menahan napas. Dari balik pohon, ia melihat Nak, duduk mengayun sesuatu, tapi ayunan itu kosong. Ia mendengar Nak bersenandung. Untuk anak yang tidak ada di sana, Mak memanggil Nak. Wanita itu menoleh perlahan. Dan tersenyum. Mak mencoba tersenyum balik. Tapi hatinya tahu. Sesuatu telah berubah. Besoknya, Mak bertanya pada tetangganya yang paling ia percaya. Tapi rumah itu kosong. Tak ada suara, tak ada jejak. Seseorang berkata, penghuni rumah itu pergi dini hari. Tanpa pesan. Tanpa suara. Tanpa bekas. Dan malam itu, Mak kembali bermimpi. Ia melihat dirinya duduk bersama Nak di ruang tamu. Nak berkata, aku akan menjagamu, Mak. Aku janji, kita takkan pernah berpisah lagi. Mak menangis. Dan ketika ia terbangun, pintu rumah terkunci dari dalam. Bukan oleh Mak. Bukan oleh tangan manusia biasa. Prahanong mulai tenggelam dalam keheningan. Rumah-rumah mulai tertutup. Orang-orang enggan berbicara. Karena mereka tahu. Satu kata bisa memanggil sesuatu yang seharusnya tetap tenang. Dan cinta. Cinta yang tidak pergi. Kadang bukan anugerah. Kadang itu kutukan yang memakai wajah orang yang paling kita rindukan. Cinta yang mati, tapi tak bisa mati. Cinta adalah anugerah, tapi dalam beberapa kisah, cinta bisa menjadi kutukan yang tak mengenal batas kehidupan dan kematian. Kita kembali ke Prahanon, suasana desa semakin sunyi. Langit seperti tak ingin bersinar di atas rumah kecil
Di tepi sungai itu, rumah milik Mak dan Nak. Orang-orang mulai menjauh, bukan karena benci, tapi karena takut. Takut pada kebenaran yang mereka tidak berani ucapkan. Bahwa Nak, wanita yang berjalan di pasar setiap malam, bukan lagi manusia. Tapi Mak. Mak tetap tinggal, ia mencintai Nak, dan tak peduli pada bisikan-bisikan. Ia memilih buta terhadap kenyataan. Tapi malam itu, segalanya berubah. Kita akan flashback sedikit ke kisah cinta Mak dan Nak. Jauh sebelum segala ketakutan ini muncul, ada cinta yang begitu murni. Mak dan Nak adalah dua jiwa muda yang tumbuh bersama sejak kecil. Mereka bermain di tepi sungai, berlarian di ladang padi, dan berbagi impian di bawah cahaya bulan. Mak berjanji akan membangun rumah kecil untuk mereka berdua, di dekat tempat mereka biasa memancing, dan Nak hanya ingin satu hal. Bersama Mak, selamanya. Waktu berlalu, mereka menikah dalam kesederhanaan, tapi kebahagiaan mereka tak bisa diukur. Setiap pagi, Nak menyiapkan makanan untuk Mak, dan setiap malam, mereka duduk berdampingan menatap langit. Ketika Nak hamil, Mak begitu bahagia, tapi perang memanggil, negara memerlukan para pemuda, dan Mak tidak bisa menolak. Di stasiun keberangkatan, Nak menangis. Ia menggenggam tangan Mak erat. "Aku akan menunggumu," katanya pelan, dan Mak, dengan mata berkaca-kaca, hanya bisa mengangguk. "Aku pasti kembali." Kini, Mak benar-benar telah kembali, tapi desa tak lagi sama. Orang-orang menjauh, dan Nak begitu sempurna, terlalu sempurna, ia tak pernah terlihat lelah. Bayi mereka selalu diam, tak pernah menangis. Suatu malam, Mak terbangun, ia melihat Nak berdiri di sudut kamar. Dia menatap dinding, tubuhnya tidak bergerak, bahkan tidak bernapas. Ketika Mak memanggilnya, Nak hanya berbalik dan tersenyum. Hari-hari berikutnya, Mak mulai merasa aneh. Ia mencium aroma yang asing. Seperti sesuatu yang terlalu lama disimpan, ia melihat bayangan bergerak sendiri, ia mendengar suara tangisan dari arah sumur. Mak pergi ke kuil tua, di sana, ia bertemu seorang biksu yang sudah tua dan bijak. Cinta yang terlalu kuat bisa menolak kematian. Tapi cinta seperti itu bisa menyakiti banyak jiwa. Tapi dia, Nak, dia tetap istriku. Ia menyambutku dengan senyum. Ia merawatku. Ia tetap sama. Tidak, anakku. Ia adalah kenangan yang tak ingin pergi, tapi tubuhnya, jiwanya, sudah lama tidak tinggal di dunia ini. Biksu itu memberinya sesuatu, sebuah jimat kecil, dan pesan, "Jangan biarkan cinta membutakanmu dari kebenaran." Malam itu, Mak memegang jimat di tangan, ia duduk di ruang depan, menunggu. Nak muncul dari dapur, membawa semangkuk nasi. "Mak, kamu belum makan?" Nak, siapa kamu sebenarnya? Nak terdiam, wajahnya perlahan berubah, bukan karena amarah, tapi seperti seseorang yang kecewa, sedih. "Aku istrimu, Mak. Aku hanya ingin kita seperti dulu. Aku hanya ingin keluargaku." Jimat itu tiba-tiba bersinar lembut, suara doa dari biksu di kuil terdengar jauh di kejauhan, seolah menggema lewat udara. Nak mundur, ia menangis, bukan karena takut, tapi karena hatinya patah. Mak melihat Nak berjalan perlahan ke sudut rumah, ia tahu. Itu bukan lagi istrinya, tapi ia juga tahu, cinta di matanya masih sama. Apakah ia akan melepaskan cinta yang telah menembus batas dunia? Ataukah ia akan tetap tinggal bersama sosok yang ia cintai, walau dunia sudah menolaknya? Pertanyaan itu belum terjawab, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Mak menangis dalam keheningan rumah yang penuh kenangan. Cinta sejati kadang tidak berakhir di pelaminan atau di pemakaman. Dalam kisah ini, cinta bertahan bahkan ketika yang dicintai tak lagi bernyawa. Tapi dunia ini tidak diciptakan untuk cinta yang melawan alam, dan ketika arwah tak mau pergi, maka yang tersisa hanyalah kesedihan yang abadi.
Segmen ini belum mengakhiri kisah Mak dan Nak, karena cinta mereka belum selesai. Rumah di tepi sungai. Rumah itu masih berdiri di tepi sungai Prahanong. Sekilas tampak biasa. Kayu tua, atap miring, tirai tipis menari pelan di tiup angin. Tapi jika kau cukup lama memandanginya, kau akan tahu rumah itu sedang memandang balik. Namun cinta yang dulunya indah, kini menjadi jerat karena setiap detik bersama Nak terasa seperti berjalan di atas tali rapuh antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Dari luar, rumah itu tampak biasa, tapi dari dalam, banyak hal mulai berubah. Lampu minyak menyala sendiri, dinding yang hangat tiba-tiba terasa dingin seperti batu nisan, dan ada suara halus seperti seseorang menyanyi lagu Nina Bobo. Meskipun Mak dan Nak tak pernah punya alat musik, kadang Mak terbangun dan mendapati seluruh rumah dipenuhi bunga melati, memenuhi lantai, tempat tidur, dan bahkan tubuhnya sendiri. Warga desa yang tersisa mulai bergunjing. Seorang anak kecil melihat Nak duduk di atap rumah, kakinya menggantun, senyumnya tak berpindah. Seorang penjual keliling melapor, setiap kali melewati rumah itu, tubuhnya terasa berat, seperti ada yang duduk di pundaknya. Dan setiap malam, suara tangisan. Bukan hanya bayi, tapi juga tangisan perempuan, tertahan, patah hati, dan penuh kemarahan. Mak mencoba mengabaikan semua itu, tapi matanya tak bisa membohongi dirinya sendiri. Kadang ia melihat Nak berdiri di dapur, tanpa bayangan, atau mengambang sedikit di atas lantai. Ia tak pernah menegur, hanya memandangi dengan cinta. Tapi di balik cinta itu, ada sesuatu yang menakutkan. Suatu malam, Mak melihat sesuatu dari jendela. Seorang lelaki tua dari desa berdiri diam, memandang rumah itu. Esok paginya, lelaki itu menghilang, tak ditemukan jejaknya. Seorang pendeta dari desa datang diam-diam. Ia membacakan doa di luar rumah, berharap membantu Mak, tapi tiba-tiba tanah di bawahnya bergoyang, doanya berhenti, mulutnya terkunci. Ia melarikan diri dalam ketakutan, tak pernah kembali lagi. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, ia telah menjadi tempat bersemayam bagi cinta dan dendam. Rumah di tepi sungai itu mulai hidup, tirai menutup sendiri ketika seseorang mendekat. Atap mengeluarkan suara gemeretak meski tak ada angin. Pintu depan terbuka lebar saat malam dan tertutup sendiri ketika pagi. Dan setiap malam, seseorang berdiri di depan rumah itu, tapi tak pernah terlihat jelas, seperti bayangan kabut. Hanya dengan mata hati, kau bisa menyadarinya. Suatu malam, Mak bangun karena mendengar seseorang memanggil namanya dari luar, "Mak." Suaranya lembut. Ia buka pintu. Tak ada siapa-siapa, tapi Nak sedang tidur di sampingnya. Pagi harinya, ia menemukan bekas kaki basah. Masuk dari luar menuju tempat tidur mereka, tapi Nak bersikeras ia tak pernah keluar. Akhirnya, Mak mencoba pergi. Ia kemas pakaiannya diam-diam, tapi Nak tahu, ia tak marah, ia tak menangis, ia hanya berkata pelan, "Kalau kamu pergi, siapa yang akan merawatku dan anak kita?" Mak tak sanggup menjawab, hatinya bergetar. Ia tahu Nak mencintainya, tapi cinta ini bukan lagi cinta manusia. Suatu malam, semua lilin di rumah itu menyala bersamaan, meski tak ada yang menyalakan, dan dari langit-langit, bunga melati mulai berjatuhan, bukan dari pohon, tapi dari celah-celah kayu rumah itu, seolah rumah itu ingin bicara, ingin dikenang, ingin diingat, sebagai tempat cinta yang mati, tapi tak bisa pergi. Mak duduk di tengah ruangan, memeluk dirinya sendiri. Ia menangis tak tahu apa yang harus dilakukan, karena kadang cinta bisa menjadi penjara yang paling halus dan paling mengerikan. Dan rumah itu masih berdiri sampai sekarang di tepi sungai, kadang di malam yang tenang. Ada suara tawa pelan dari dalam, kadang suara langkah kaki kecil di atas atap. Karena ketika cinta tidak bisa pergi, ia akan tetap tinggal,
tidak peduli apakah dunia menerimanya atau tidak. Mereka yang pernah bertemu Nak. Di balik legenda Maimnak, tersimpan kisah-kisah yang tidak pernah tertulis dalam buku sejarah, bukan dongeng, bukan juga fiksi semata. Ini adalah kesaksian dari mereka yang pernah bertatap mata dengannya, mereka yang entah dengan sengaja atau tidak sengaja berpapasan dengan cinta yang tak bisa mati. Kisah pertama sopir taksi malam. Namaku Somchai. Sudah 30 tahun aku menyetir taksi di Bangkok. Tapi malam itu mengubah hidupku. Aku sedang melintasi daerah dekat Kuil Mahabut. Jalan sepi, hanya ada lampu jalan yang berkedip-kedip. Saat itu, kulihat seorang wanita berdiri di tepi jalan, mengenakan pakaian tradisional. Rambut panjangnya tergerai. Dia melambai. Tanpa pikir panjang, aku berhenti. Dia masuk ke dalam taksi tanpa berkata apa-apa, hanya duduk, menunduk, tangannya pucat, seperti tak ada warna. Aku tanya mau kemana, dia tak jawab. Tapi pelan-pelan, dia angkat tangan, dan menunjuk ke arah Sungai Prahanong. Aku merasa dingin, sangat dingin, padahal AC sudah kupadamkan. Sepanjang perjalanan, dia tetap diam. Tapi di kaca, aku melihat bayangannya, duduk di situ, tapi tak terlihat di kursi. Dan ketika akhirnya aku menoleh ke belakang, bangku itu kosong, tapi kaca belakangku penuh bekas jari, seperti seseorang mencoba keluar. Radio taksi tiba-tiba berbicara pelan. Aku hanya ingin pulang. Kisah kedua. Pengunjung Kuil Mahabut. Aku dari Perancis, seorang backpacker. Saat ke Thailand, aku tertarik mengunjungi tempat-tempat spiritual dan aku dengar tentang Kuil Mahabut. Aku merekam video di altar, suasananya sunyi, damai. Tapi ketika aku kembali ke penginapan dan melihat hasil rekamannya, ada sosok wanita berdiri di pojok altar, diam, mengenakan baju putih. Semakin lama kupandangi wajahnya, semakin ia berubah. Dari wajah biasa menjadi hancur, seperti rusak, matanya kosong, tapi rasanya menatap langsung ke mataku. Malam itu, aku merasa seperti dia, datang menemuiku, berdiri di sudut kamar hotel, tak bergerak, hanya mengawasi. Aku tak bisa bergerak, tak bisa bicara, hanya bisa menatap kamera di tanganku. Esoknya, aku ditemukan oleh petugas hotel, duduk di ranjang, mataku terbuka lebar. Kamera masih di tangan, tapi rekaman video itu hilang, seperti tak pernah ada. Kisah ketiga. Wanita hamil. Saya sedang hamil 8 bulan waktu itu. Suami saya bekerja larut malam, dan saya tersesat saat hendak mencari jalan pulang dari rumah ibu mertua. Saya panik, jalanan gelap, ponsel saya mati. Tiba-tiba, dari kejauhan, saya melihat lentera. Seorang wanita memegangnya. Wajahnya pucat tapi tersenyum. Dia menatap perut saya, lalu berkata, "Jangan takut melahirkan. Tidak sesakit mati." Saya ikut dia. Entah kenapa saya percaya. Kami berjalan ke arah sungai. Saya pikir dia akan menunjukkan jalan pulang. Tapi tiba-tiba, ada sekelompok warga datang. Mereka melihat saya berdiri di dekat sebuah sumur tua. Katanya, itulah tempat Nak wafat. Dan yang membuat saya menggigil, lentera yang dibawa wanita itu masih tergantung di pohon, menyala, tapi tak ada siapapun di sana. Kisah keempat. Biksu muda. Saya datang ke Kuil Mahabut untuk bertapa selama seminggu. Pada malam keempat, saya bermeditasi lebih lama. Hening, tak ada suara. Lalu saya mulai bermimpi. Saya berada di dunia berkabut, sangat sunyi. Di sana, ada seorang wanita, menangis, menggendong bayi. Dia berjalan ke arah saya, lalu berkata, "Aku tak bisa pergi, aku masih mencintai dia." Saya ingin membantunya, tapi tubuh saya tak bisa bergerak. Tangan-tangan kecil meraih jubah saya, seperti memohon atau menahan. Ketika saya terbangun,
Jubah saya basah, tapi bukan oleh air, melainkan jejak-jejak kecil seperti bekas tangan, hangat dan nyata. 4 cerita, 4 jiwa yang disentuh oleh kehadiran Nak. Apakah ini semua hanya ilusi dari pikiran yang lelah? Atau kebenaran yang tak bisa diterima oleh dunia nyata? Nak tak pernah benar-benar pergi. Cintanya tetap tinggal, dan dalam diam, dia masih mencari rumah, mencari suami, mencari ketenangan. Jangan duduk di bangku belakang taksi dekat kuil itu. Jangan terlalu lama merekam altar. Jangan berjalan sendiri saat hamil. Dan jika kau bermimpi tentang kabut, jangan biarkan dia menggenggam tanganmu terlalu lama. Penjara emas di dalam stupa. Setiap langkah ini terasa begitu berat, Nak. Tapi aku tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskanmu. Sebuah keputusan yang aku buat demi kedamaianmu dan kedamaian kita. Jika ini yang bisa menghentikan penderitaanmu, maka aku akan melakukannya, meski itu berarti aku harus melepaskanmu selamanya. Di kuil Mahabut yang terpencil, pada malam yang pekat, sebuah ritual besar akan dilaksanakan, dikelilingi oleh biksu-biksu dan dewa-dewa penjaga. Sebuah pengorbanan terakhir akan dilakukan. Ritual ini bukan untuk mengusir, bukan untuk membunuh, tetapi untuk mengurung sebuah arwah yang terlalu kuat, yang terlalu mencintai untuk pergi, sebuah cinta yang tak mengenal batas. Ini adalah akhir dari segalanya, Nak. Aku telah berjanji untuk tetap di sisimu dalam hidup dan mati. Tapi sekarang, aku harus meninggalkanmu di sini, dalam penjara emas ini. Bukan karena aku tidak mencintaimu, Nak, tetapi karena aku tidak ingin melihatmu terus tersiksa, merangkak di antara dunia ini dan dunia yang lain. Aku berharap, dalam penjara ini, kau bisa menemukan kedamaian. Aku ingin kau beristirahat dengan tenang. Di tengah kegelapan yang menutupi seluruh kuil, Mak berdiri di depan stupa yang telah disiapkan, sebuah peti emas yang dihiasi ukiran indah, namun memancarkan aura yang mengerikan. Di dalamnya akan dipenjara arwah Nak, sebuah arwah yang tak pernah bisa pergi. Bayang cintanya begitu kuat hingga melampaui batas-batas alam. Mak, peringatan ini penting. Setelah ritual ini dimulai, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Arwah Nak akan terkurung dalam stupa ini. Tidak ada yang bisa keluar dan tidak ada yang bisa masuk. Kita akan mengunci jiwa yang terjebak di antara dunia hidup dan dunia arwah. Dan setelah itu, semua yang tersisa adalah keheningan abadi. Aku tahu, biksu, tapi ini bukan hanya tentang dia. Ini tentang kita, tentang aku. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayangannya. Tidak ada kebahagiaan bagi seorang suami yang hidup dengan cinta dari arwah. Dan aku tahu, dia juga tidak bisa beristirahat selama dia terjebak antara dua dunia. Inilah satu-satunya jalan. Saat ritual dimulai, suasana kuil berubah, angin bertiup kencang, seakan alam merespons apa yang sedang terjadi. Di tengah kuil yang sunyi, para biksu mulai mengumandangkan mantra-mantra kuno. Altar suci dihiasi dengan bunga dan dupa. Namun di balik itu semua, suasana mencekam semakin terasa. Segala sesuatu yang ada di sekitar stupa ini merasakan kekuatan yang luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa dihindari, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dalam nama Tuhan dan para dewa penjaga, kami memohon agar arwah ini dikurung, agar ia tidak lagi mengganggu dunia yang hidup. Semoga ia mendapatkan kedamaian dalam penjara emas ini. Kami mengunci arwah ini dengan kekuatan yang telah diberikan kepada kami. Dengan ini, biarkan ia beristirahat di dalam penjara abadi. Nak, aku mohon, jangan benci aku. Aku hanya ingin kita berdua bebas. Aku ingin kau bisa beristirahat, meski itu berarti kita harus berpisah selamanya. Ini adalah jalan terakhir yang harus kulalui untuk mengakhiri semua penderitaan ini. Untukmu, Nak. Mak menatap dengan mata yang penuh rasa sakit. Saat stupa emas itu mulai tertutup, suara langkah kaki Nak yang sudah tidak terdengar lagi hilang dalam kegelapan.
menandakan bahwa ritual ini sudah dimulai. Wajah Mak memutih, dan hatinya seperti terhimpit oleh beban yang begitu berat di hadapannya. Sebuah takdir yang tidak bisa diputar kembali. Arwah Nak, yang dahulu begitu hidup, kini terkurung dalam stupa yang dingin dan sunyi. Mak, meskipun aku terkurung di dalam sini, meskipun aku terkunci di dunia ini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Jika kau mati, aku akan menunggumu di gerbang surga. Cinta ini takkan pernah berakhir, tidak di dunia ini, dan tidak di dunia sana. Tidak, Nak, itu tidak akan terjadi. Kita sudah berpisah. Aku tak ingin melihatmu terjebak di sini selamanya. Cinta kita harus berakhir di sini. Penjara emas itu kini rapat terkunci. Mak, dengan hati yang hancur, tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah nasib mereka. Nak, meskipun terkunci di dalam stupa, masih menyimpan janji yang mengerikan. Sebuah janji yang akan terus menguntit Mak sepanjang hidupnya. Bahkan sampai ke gerbang neraka sekalipun. Dan begitu, di tengah malam yang sunyi, Nak terkurung dalam penjara emas, sementara Mak melangkah pergi, berjanji untuk tidak pernah kembali. Namun, suara Nak tetap terngiang di telinga Mak. Suara yang penuh cinta, penuh harapan, dan penuh penderitaan. Nak akan menunggu, tidak peduli di mana, tidak peduli kapan. Bahkan jika itu berarti menunggu di dunia yang paling mengerikan sekalipun. Stupa emas itu masih berdiri kokoh di kuil Mahabut, namun seiring berjalannya waktu, semakin sedikit yang datang untuk melihatnya. Kadang, di malam hari yang sangat sunyi, suara tangisan seorang wanita terdengar samar-samar, menyusup ke dalam angin yang berhembus lembut. Apakah itu Nak? Ataukah hanya angin malam yang membawa kembali kenangan akan cinta yang tak pernah mati? Namun, di sini kita berpisah. Apakah kita benar-benar tahu bahwa cerita ini sudah selesai? Ataukah, seperti kisah-kisah lainnya, masih ada yang tak terungkap, menunggu untuk kembali? Terima kasih telah mengikuti kisah Maenak. Ingat, kadang-kadang yang terberat bukanlah melewati batasan hidup dan mati, tapi menerima kenyataan bahwa beberapa kisah tak akan pernah berakhir. Selamat malam. Dan semoga tidur kalian tidak diganggu oleh bisikan-bisikan itu.